Bismillahirrahmanirrahim. Allah jadikan Baitul Maqdis, Al-Aqsa, Palestina sebagai negeri orang-orang yang beriman sejak zaman Nabi Adam. Karena seorang Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwalan?" Ya Rasulullah, masjid mana yang pertama dibangun di muka bumi? Nabi SAW menjawab, Al-Masjidul Haram, Masjidil Haram di Mekah. Lalu Abu Dzar bertanya lagi, Tsumma ay? Lalu masjid yang mana ya Rasul? Kemudian Nabi menjawab, Al-Masjidul Aqsa. Abu Dzar penasaran dan bertanya, Kam bainahuma? Berapa jarak antara dibangunnya Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Arba'una sanah, 40 tahun. Sehingga para ulama ahli hadis berbeda pendapat tentang makna dari kalimat ini. Sebagian mereka mengatakan yang dimaksud membangun Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa di dalam hadis ini adalah Nabi Adam alaihissalam yang pertama kali membangun fondasi dari dua masjid mulia itu. Sebagian yang lain mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi semua ulama sepakat yang pertama membangun negeri Makkah dan Palestina, Baitul Maqdis adalah para nabi. Sehingga negeri ini tidak Allah jadikan untuk orang-orang yang durhaka. Negeri ini tidak Allah jadikan dan Allah pilih untuk mereka yang meninggalkan sholat, apalagi yang meruntuhkan tempat-tempat orang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri ini tidak diperuntukkan untuk mereka yang menumpahkan darah secara zalim. Negeri ini adalah negerinya para anbiya. Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak tauhid, yang mengajarkan kepada kita makna tauhid yang luar biasa setelah para anbiya sebelumnya, diusir dari Irak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fanajjaynahu wa Lutan, فنجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. Maka kami selamatkan Ibrahim dan Lut. Kami selamatkan Ibrahim dan keluarganya, Sarah, kemudian membersamai mereka Hajar di tengah jalan. Kami selamatkan mereka ilal ard, ke suatu negeri, allati barakna fiha, yang telah kami berkahi negeri itu, lil alamin, untuk manusia, untuk alam semesta. Wama tilkal ard, wama hiya tilkal ard. Negeri mana yang telah Allah berkahi itu? Yang Allah sebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran dengan sifatnya. Allah tidak menyebutkan namanya secara langsung, tetapi Allah menyebutkan sifatnya. Ardul lati barakna fiha. Begitu juga ketika Allah menjelaskan kisah Sulaiman. Wali Sulaiman ar-rihal asifah tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Allah katakan, Ibrahim kami selamatkan ke negeri yang telah diberkahi. Nabi SAW dengan wajah berseri-seri pernah mengatakan, aduhai betapa mulianya Syam, aduhai betapa mulianya Syam, aduhai betapa mulianya Syam. Sesungguhnya negeri itu adalah negeri yang mubarakah, negeri yang dipenuhi dengan keberkahan. Lalu para sahabat penasaran, mereka bertanya kepada Rasul, bagaimana negeri itu diberkahi ya Rasulullah? Bagaimana Syam itu diberkahi ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, sesungguhnya
para malaikat membentangkan sayap mereka di atas negeri Syam. Sesungguhnya para malaikat mendoakan ahlu Syam, para penduduk Syam yang beriman. Sesungguhnya tidak ada satupun malaikat dan nabi kecuali pernah berdiri dan berdoa di tanah Syam. Lalu para sahabat lebih penasaran lagi, di mana tepatnya ya Rasul? Nabi menjawab, bi Baitil Maqdis wa abna fi Baitil Maqdis. Negeri Syam pusatnya adalah Baitul Maqdis Al-Aqsa dan sekeliling Al-Aqsa. Sehingga jatuh cintalah para sahabat terhadap Palestina sejak saat itu. Makanya para ulama mengatakan mencintai Al-Aqsa, mencintai Palestina, mencintai Syam adalah salah satu di antara ciri-ciri orang yang beriman. Orang yang merelakan Palestina, Syam, Al-Aqsa dirampas oleh orang-orang yang zalim, dipertanyakan imannya. Makanya Allah mengatakan, kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke negeri yang diberkahi. Negeri yang diberkahi, kata para ulama, selain karena malaikat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam, Palestina, negeri itu juga diberkahi secara zahir. Secara zahir Allah memberkahi Palestina. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wat-tini waz-zaitun." Palestina. Kenapa Allah tidak katakan saja Palestina? Palestina. Kenapa Allah tidak katakan saja Syam? Kenapa Allah mengatakan wat-tini waz-zaitun? Karena Allah ingin menyampaikan kepada kita, tilkal ardun mubarakah. Negeri itu adalah negeri yang penuh dengan keberkahan zahir dan batin. Wat-tini waz-zaitun, Palestina. Wa turi sinin, Mesir. Wa hadzal baladil amin, Makkah. Tahukah kita rahasia di balik 3 kalimat ini? Wat-tini waz-zaitun, Palestina, negeri dakwahnya Nabi Isa dengan umat Nasrani. Wa turi sinin, Mesir, negeri dakwahnya Musa dan Yahudi. Wa hadzal baladil amin, negeri Makkah, negerinya Rasulullah Muhammad SAW dan dakwah mereka kaum muslimin, 3 umat Nabi paling besar di muka bumi. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.